Nah, ini kota Tirano teman-teman. Masih di wilayah Italia ya kita ya. Sekelilingnya bukit. Keren ya kotanya. Asik banget. Ternyata stasiun yang berbeda. Nah, ini dia. Ya, oh iya benar. Tapi masih saya lihat di jadwal keretanya masih nanti. Yang mau saya naikin tuh jam 1 siang. Masih ada waktu sejam lagi buat. Ini kan saya habis ini mau makan dulu biar liputannya nggak oleng. Wah, lagi pada beli tiket. Sorry. Oh ini dia nih. Peronnya, peron berapa ya? Coba saya mau cek dulu deh. Datangnya dari sana. Atau kalau teman-teman dari arah utara mau ke selatan, mau ke Tirano, teman-teman nanti naik kereta, stopnya di sini. Terus mau ke Italia naik kereta regionalnya dari sana, pindah peron. Keluar dari stasiun sini dulu nih. Excuse me, sorry. So the next train is 1 p.m. 1 right? o'clock. Yes. Thank you very much. Cari di tempat duduk lah saya buat makan, tapi kayaknya di luar agak dingin, mau pakai jaket dulu ya. Enak kali ya buat makan di sini ya. Nah, ini yang pada bawa koper biasanya teman-teman yang mau nginep dulu di Tirano sini nih buat 1 malam. Tapi setelah itu mereka besok pagi baru naik Berlina Express, kereta yang buat bawa ke Swiss. Tapi agak aneh juga sih kalau nginepnya sekarang. Soalnya kereta Bernina Express itu kan saya ceritanya lanjut nanti deh. Saya mau makan dulu, asli lapar banget. Mana berangin lagi, ntar masuk angin lagi kalau nggak makan. Oke, sampai ketemu bentar ya. Saya mau makan dulu. Baru selesai makan, beli es krim. Jadi tadi stasiunnya di sebelah situ teman-teman. Nah ini di sekeliling kita nih bukit. Masih ada waktu sekitar 20 menitan sebelum keretanya berangkat. Saya mau jalan-jalan bentar lah. Ya paling ngecek-ngecek sekitar sini aja 10 menitan. Ini kota Tirano, seru juga sih buat tempat liburan. Maksudnya liburannya tipe refreshing ya. Healingnya buat yang suka udara dingin dan pegunungan cocok di sini. Kota kecil. Saya juga suka sih. Saya lebih suka healing di tempat kayak gini, kota kecil, nggak terlalu ramai. Turisti, iya mungkin turisti di beberapa waktu ya. Cuman di sini lebih ke turis-turis yang memang mau naik Bernina Express sih. Wah, jual es krim juga sih. Banyak yang jual es krim tapi rasanya nggak terlalu banyak memang. Iya mau Ultura, restoran Meritzi, peralatan buat naik gunung, mountain wear. Ini ada supermarket kecil juga kayaknya kalau mau teman-teman mau beli perbekalan buat sebelum naik kereta nanti. Kali mau beli sayur kan buat sambil nyemil di kereta. Tuh semangkanya gede-gede banget. Gila. Semangka segede gaban. Tangan saya ini semangkanya. Asik-asik katanya asik. Teman-teman ini kereta yang mau saya naikin kayaknya udah datang nih. Yang ini bukan ya? Iya betul, RS9.
Oke teman-teman, ini dia kereta regional yang akan saya naikin. Ini gerbong yang bakalan ditarik sama kereta Allegra yang di depan. Nah, kereta Allegra ini adalah kalau nggak salah 3 rangkaian kereta EMU atau Electric Multiple Unit yang bakal menarik rangkaian kereta yang di belakang ini. Nah, saya mau naik yang ini nih, yang Allegra. Yang kelas 2-nya tapi. Nah, ini kelas 1-nya di depan nih. Konfigurasinya 1 dan 1+2. Kalau teman-teman naik di kelas 1 first class, itu teman-teman bisa kalau masinisnya baik, jendelanya dibuka jadi berasa ngeliat view ke depan. Di sini aja deh. Oke. Nah, ini dia kelas. Excuse me, sorry. Do you know where the train direction is? That way? That way? Thank you very much. Huh? We are in the front. The front. Yeah, I know. Because someone says that if you go northbound, it's better to sit on the left side. Yes. Yeah, goes right? Around the lake. Yeah. Perfect. Thank you. Sini fiturnya di Allegra unit ada kursi bisa dilipat. Terus ini buat naruh apa ya? Ini nggak tahu nih. Oh, bisa diturun. Ini kayak buat naruh bagasi kayaknya. Naruh bagasi. Nah, ini first class ya teman-teman. Allegra. Kursinya kayaknya sama kayak yang di second class ya. Lebih lebar sedikit. Lebih lebar sedikit. Nah, kalau itunya dibuka keren sih. Lebih lebar sedikit. Terus orangnya lebih sedikit, kayak kompartemen isinya cuma 3, 3, 3, 3, 4, 12. Iya, 12 orang doang. Jadi lebih private tuh. Teman-teman, kalau mau lihat Bernina Express, nah ini dia gerbongnya. Bernina Express itu dia pakai gerbong panoramik teman-teman. Makanya keretanya itu disebut PE atau Panoramic Express. Kereta Bernina Express ini ditarik dengan rangkaian kereta Allegra juga. Di depan sana tuh kereta Allegra Electric Multiple Unit ada 3 yang menarik Bernina Express. Kereta ini yang bakal dinaikin oleh nanti turis-turis yang tadi udah nunggu di stasiun Cirano sana. Jadwalnya nanti jam 2, sekitar jam 2 atau setengah 3. Ini keretanya lagi mau ditarik sama kereta apa ini ya? Kereta diesel, mau dipindahin kayaknya. Nanti kita cerita-cerita tentang kereta ini di dalam ya. Ini Bernina Express. Kalau ini adalah kereta yang menarik Bernina Express. Jadi kereta yang menarik rangkaian kereta panoramik ini adalah kereta ini, multiple electric. Nah, kalau yang ditarik multiple electric ini adalah kereta gerbong biasa, karena ini adalah kereta regional. Yuk, kita masuk yuk.
rangkaian kereta Bernina Express-nya lagi disiapkan buat keberangkatan kembali balik ke arah Chur. Oke teman-teman, kereta mulai jalan meninggalkan stasiun keberangkatan pertama dari Tirano. Ya. Ada suara periwitan nih. Gentili passeggeri, il nostro treno transita ora sulla linea del Bernina che, insieme alla linea dell'Albula, è iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Lunga 122 meravigliosi chilometri tra Tirano e Tusis, la tratta si snoda su 196 punti e attraverso 55 gallerie. Liebe Fahrgäste, unser Zug verkehrt nun auf der Bernina-Linie, welche zusammen mit der Albula-Linie auf der UNESCO-Welterbeliste steht. Auf 122 wunderschönen Kilometern zwischen Tirano und Tusis führt die Strecke über 196 Brücken und durch 55 Tunnels. Ladies and gentlemen, our train is now running on the Bernina line, which, together with the Albula line, is a UNESCO World Heritage route. This route will take us across 196 bridges and through 55 tunnels, covering 122 beautiful kilometers between Tirano and Tusis. Villa di Tirano, arrivederci. Perjalanan ini bakalan memakan waktu total ya teman-teman sekitar 4 jam. Mantul pemandangannya, jos kandos. Teman-teman, saya berhenti di stasiun pemberhentian pertama, namanya Campo Cologno. Jadi prefer kalau teman-teman naik kereta Allegra bagian depan aja, gak banyak orang. Kalau yang bagian belakang kan banyak orang, kan? A breve attraverseremo l'emblema della linea del Bernina, il viadotto circolare di Brusio. Lungo il tornante si possono ammirare ammassi rotondi di pietre simili ai gru che un tempo servivano da serbatoio per vino e formaggio. In Kürze fahren wir über das Wahrzeichen der Bernina-Linie, den Kreisviadukt von Brusio. Ini dia kelebihan kereta Allegra sama kereta jadul yang ditarik di belakang. Jendelanya bisa kita buka cuy. Kalau panoramik kan keretanya jendelanya nggak bisa dibuka kan. Hai. Along the hairpin bed, you can see round, eagle-like piles of stones, which in the past were used to store wine and cheese. Ya, naik nih kita. Mantul.
Wah, keren. Air terjun cuy, di atas cuy. Belok terus, belok, belok, belok. Oke teman-teman, jadi kereta ini adalah kereta regional dengan relasi Tirano sampai ke Pontresina. Kayaknya sih lewat ya, Tirano ke St. Moritz. Yang mana nanti saya nggak turun di St. Moritz, tapi turunnya di Pontresina. Karena saya mau lanjut ngikutin jalur kereta ini sampai selesai. Yang mana jalur Bernina Express itu dari mulai Tirano lalu ke Pontresina, lalu lanjut ke Samedan, habis Samedan akhirnya di Chur gitu kan. Total perjalanan kurang lebih selama 4 jam. Rute Bernina tuh ada dua, yang satu yang tadi dari Tirano ke Chur, yang satu lagi rutenya dari Tirano ke St. Moritz atau sebaliknya. Nah dari Tirano ke St. Moritz tuh lebih cepet ya, kurang lebih sekitar 2,5 jam lah ya. Jadi lebih pendek gitu. Nah saya milihnya yang rute full sampai ke Chur gitu kan. Cuman kalau teman-teman naik Bernina sampai ke St. Moritz, nah nanti dari St. Moritz bisa lanjut lagi tuh, ambil rute kereta sampai ke Matterhorn kalau nggak salah ya, Zermatt atau Matterhorn ya, puncak, salah satu puncak di Swiss. Nah itu namanya Glacier Express. Jadi rutenya dari St. Moritz sampai ke Matterhorn atau ke apa tadi saya bilang, lupa tuh, Zermatt ya. Itu kurang lebih perjalanannya 8 jam Glacier Express. Tapi saya nggak bakal bahas itu karena kita sekarang lagi wah ada lagu apa ini ya, pause dulu lagi di lagu. Oh Mira Lago, ada yang request stop di stasiun Mira Lago. Aha, nein, Papi, ich check's jetzt. Du musst dran Wah, yang ini nggak bisa dibuka ya. Yang ini keras, nggak bisa dibuka ternyata. Jalan lagi dari Mira Lago. Oke. Palazzi accuratamente ristrutturati ricordano che tra il XVII e il XIX secolo molti emigrarono dalla valle, fecero fortuna e poi ritornarono nel loro paese costruendo case imponenti. Definisi kereta benar-benar ada di pinggir jalanan. Ini jalan raya ini. Stasiun apa ya ini tadi ya? Oke teman-teman, jadi kereta ini tuh mirip kayak
teman-teman naik bis atau naik tram ya dalam kota ya. Karena kereta ini kereta regional tapi bukan kereta ekspres. Jadi kereta ini kan melewati banyak stasiun tuh, lebih banyak dari stasiunnya yang kalau dilewatin sama Bernina Express, kereta yang panoramik tadi. Nah, stasiun-stasiun yang dilewatin itu teman-teman bisa request mau stop atau enggak. Misalkan teman-teman tadi dari Tirano cuman mau ke stasiun apa ya yang sebelum stasiun ini, nah mau stop di situ ya teman-teman tinggal request stop aja. Caranya pencet tombol ini nih, nanti keretanya akan berhenti. Jadi kayak teman-teman mau request stop di halte kayak biasa aja gitu. Kalau misalkan di halte itu atau di stasiun itu nggak ada yang mencet tombol stop dari dalam dan tidak ada penumpang dari luar, keretanya bakalan melewati stasiun itu, nggak akan stop. Jadi konsepnya kayak gitu. Walaupun stasiun yang dilewati lebih banyak, tapi kereta ini nggak akan stop kalau nggak di request. Makanya tadi kalau kita pencet ada informasi the train is requested to stop at bla 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 station, kurang lebih kayak gitu. Kereta ini tuh bagian dari kereta wisata ya. Yang saya tahu kereta panoramik yang tadi punyanya yang punya Bernina Express yang tadi sebelum yang ini, itu tuh saya tahu bakalan ada audio guide-nya. Jadi buat ngasih tahu kalau di stasiun ini tuh ceritanya begini, kota ini ceritanya begini gitu. Ternyata di kereta ini juga ada tadi. Jadi setiap berhenti di kota-kota atau stasiun-stasiun yang memang ada sejarahnya, nah nanti audio guide-nya muter tuh. Kayak tadi waktu di awal kan dia ngejelasin kalau kereta ini melewati jalur Bernina, yang mana jalur Bernina adalah jalur yang melewati beberapa terowongan segala macam, lewat jembatan apa dibangun di atas bla 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 permukaan laut gitu. Prossima fermata. Yap, kita berhenti di stasiun Poschiavo. Kayaknya ada naik dari Poschiavo. Oh, nggak ada ya petugasnya kayaknya. Oh, petugasnya melakukan pengecekan kayak nanti tuh. Atau pergantian petugas di Poschiavo ya. Nah itu bagian ruangan depan masinisnya bisa dibuka tuh pintunya. Tuh, kambing sama domba gunung. Nah teman-teman, tadi ralat dikit ternyata bukan 1400 mdpl. Kereta ini mencapai ketinggian puncaknya di sekitar 2500 mdpl. Dan itu adalah salah satu yang tertinggi rel track di Eropa dan ketiga tertinggi di Swiss. Jadi Bernina Pass ini yang ketiga tertinggi di Swiss dan crossing railway yang tertinggi di Eropa. Dan untuk derajat kemiringannya pun lumayan steep ya, 7 derajat loh ini. Ini kita memasuki wilayah Silent Hill, iya film horor yang kota berkabut itu. Ini karena kita udah tinggi banget posisinya nih. Dan kebetulan memang kondisinya juga lagi mendung ya. Nah, kita masuk terowongan lagi nih. Tuh, masih pada bersalju kan? Ya, lewatin kereta yang sama nih. Pada buka jendela.
Oh, ini lagi stop di stasiun karena tadi jalurnya cuma satu, teman-teman, yang di pinggir jurang. Pada dada-dada ya? Udah kayak siapa aja? Oke, kereta jalan lagi. Oh, ini walaupun salju ya teman-teman, tapi nggak dingin sih, adem aja. Paling 10, 12 paling mentok ya 8. Masih adem. Kayak jujur kalau saya inget kayak di Puncak Bogor zaman dulu tahun 90-an, nah dinginnya kayak gini nih. Kalau sekarang kan Puncak Bogor tuh rasanya udah gerah banget. Cakep banget ya gunungannya. Udah seger cuy. Aduh, asa pengen mandi, ya kan? So is this your first time riding this train? Why don't you take the panoramic one, the Bernina Express? Because the difference here, like you can just Yeah. stop step by step. Ah, You okay. can watch like another views. Ah, okay. So you can stop in more stations then. Also, you can open the window. Yeah. So you had your research before you ride this train. Yeah. Ah, me too. Because like there, Uh-huh. Switzerland air is like makes me like peace and Of course. so yeah, I come here to relax. So Okay. May I ask where are you where are you from? I'm from Spain. Ah, from Spain. Mantap. Nah, jadi ini ada turis juga, dia sama kayak saya pakai naik kereta ini, sengaja nggak milih Bernina Express karena pengen nikmatin udara seger dan kereta yang jendelanya bisa dibuka kayak gini. Gitu teman-teman. Jadi kelebihan kereta ini dibanding Bernina Express adalah jendelanya yang bisa dibuka. Thank you. Oh, you can just turn it. I think that's all. Wow. Wah, jurang cuy, tinggi sekali jurangnya. Lagi nih. Wih, keren loh. Ini, aduh, nggak tahu deh mau ngomong apa lagi soal Bernina Express ini. Udah kayak lagi ngimpi. Mana bisa dibuka jendelanya? In a few minutes, we'll be reaching the fantastic viewpoint Alpgrün at 2,091 meters above sea level. Opposite is the Balue Glacier, and back to the south, you can enjoy a final view of Valpaschiavo. Oke, tiba di stasiun Alpgrün. Wah, udah banyak yang mau naik nih dari Alpgrün kayaknya.
Udah belakang aja dah, jangan ke depan biar nggak keramaian. Apa agak dibunyiin ya? Cicis 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 cicis. Wah gokil sih, putih semua cuy. Wah dibuka itu di depan ya. Wah itu keren tuh. Bagian depan dibuka. Nah, teman-teman bisa lihat putih semua. Ini kabut salju semua nih teman-teman nih. Gokil, nggak kelihatan apa-apa. Itu relnya di bawah. Next stop, Ospizio Bernina. Prossima fermata, Ospizio Bernina. Next stop, Ospizio Bernina. Ospizio Bernina, stasiun tertinggi di Eropa tadi dia bilang ya. Pokoknya di bagian kedua ini saya bakal ngajak teman-teman buat jalan-jalan naik kereta, nyaksiin kereta di jalur Bernina Pass. Oke, jadi nikmatin ya teman-teman.
Kalau lagi kayak gini jadi inget nonton film ini ya, James Bond. Suasananya kan kayak gini kan, pasti ada di beberapa film James Bond yang terakhir terutama yang main Daniel Craig. Nah kita sampai di Bernina Lagau, stasiun Bernina Lagau. Jadi di film James Bond yang main Daniel Craig itu kan pasti ada scene yang kalau nggak di Alpsnya Austria atau di wilayah Scotland ya kan, kayak gini nih. Ada kereta lagi nunggu juga tuh. Nunggu giliran lewat kayaknya keretanya. Nih ya, ini keretanya lewat nih. Ada yang dada-dadain saya lagi kan ya. Lihat ya. Kayak video ini ya. Ayo mana ada yang dada-dada nggak? Masinisnya udah dada-dada. Penumpangnya nggak ada yang dada-dada. Oh, ini Bernina Express nih. Oh, dia bawa satu gerbong Bernina Express tadi. Satu doang tapi satu gerbong, nggak full. Berarti ini untung aja tadi dia ada kereta panoramik tadi. Ini rel keretanya benar-benar di samping jalan raya loh teman-teman. Samping di depan sana di sebelah kanan itu jalan raya tuh. Nah, ini udah agak sedikit turun kayaknya. Tadi kita agak di atas sana itu full putih, kita udah agak turun jadi saljunya udah agak tipis. Ini harusnya spring udah nggak ada salju, di bawah tuh udah panas, udah 20-an. Ya 15-20 derajat. Cuman karena kita lagi posisi di atas sekitar 2000 sampai 2900 tadi ya mdpl, makanya saljunya masih banyak spring. Summer aja biasanya kalau mountain top itu masih banyak saljunya, apalagi spring gini kan. Lihat, aduh rasanya pengen minum aja deh. Airnya, sungainya jernih banget dari glasier itu. Mantul itu. Ini kayaknya salah satu resort juga ya di Alp ya. Banyak. Oh bukan resort yang ini stasiun. Tuh, makanya banyak mobil parkir buat jemput. Welcome to VR, Glacier Experience. Udah nyampe di stasiun. Dada-dada. Orang sini demen dada-dada dah. Dia Volensa. Oh ini mountain top biasa yang buat main ski kayaknya. Orang demen banget pada dada-dada ya. Kan kalau orang Austria tuh Jerman jarang yang mau dada-dada deh. Pada jaim. Stasiun Bernina Sword. Oh nggak ada. Excuse me. Do you know how many stations until we reach Pontresina? 2 or 3? Two more stations? Garage and the next, yes. Oke, thank you. 2 stasiun lagi kita bakal turun, jadi saya mau siap-siap dulu deh. Ini. Tertutup ya.
Toilet. Beim Gesicht sind weitere Höhepunkte auf der UNESCO-Welterbestätte Di bagian tengah keretanya ada seat yang lurus juga, ya kan? Oh, cerah di luar tuh, jadi cakep. Pinggir jalan raya nih kita ya. Tuh lihat tuh. The 4,049-meter high Piz Bernina, the highest mountain in Graubünden, and the Morteratsch Glacier. Jadi dia bilang highest mountain in Bernina 4.400 sekian meter peaknya kayaknya. Morteratsch vermega Oke teman-teman, ini toiletnya. Toiletnya besar ruangannya, cuma saya nggak akan lama kayaknya nge-reviewnya. Itu biasa, ini toilet bersih buat flush. Lalu ini ada buat flush juga kayaknya ya. Ini keran, nah itu ada tempat sampah, air, ada kaca juga. Ini buat baby changing. Oke. Buat bukanya pintunya digeser nih. Buka. Keretanya tiba-tiba berhenti nih teman-teman. Tinggal 2 stasiun lagi saya turun nih. Habis ini 1 stasiun terus turun di Pontresina terus ganti kereta. Tahu tadi masih bisa sempat sampai turun sih, ada apa nggak tahu. Tuh lagi di belakang sana mesinnya. Belum juga ini. Waduh, jangan sampai ketinggalan. Oh, udah naik nih. Masinisnya udah naik tuh. Kereta udah 20 menit nih jalan-jalan. Aduh, yang ada nggak bisa pulang ini saya. Tinggalan kereta lanjutan, nggak tahu kenapa ini. Pas ini sih bolak-balik lari-lari aja dia. Udah sekitar 1 jam. Bye-bye kereta. Nggak tahu nih baliknya gimana nih nanti nih. Dari tadi bolak-balik aja nih orang. Kagak kelar-kelar. Baru datang teknisi bantuannya. Bingung pulangnya gimana cuy. Biasanya kereta ini nggak pernah ada masalah sebelumnya. Dan Swiss terkenal dengan kereta yang bisa diandalin dari sisi schedule. Cuman ya nggak tahu namanya lagi apes kayaknya. Keretanya jadinya ada trouble begini. Akhirnya setelah 1,5 jam kereta mulai jalan. Tuh tadi dikirim bantuan buat narik kayaknya. Jadi ditambahin kereta Allegra lagi di depannya tuh disambung buat narik. Cuman mungkin nggak bisa kenceng-kenceng ya, pelan-pelan ya. Harusnya saya udah turun ini. Deket banget tadi. Aduh, kalau tadi bisa lebih mogok ini kereta 2 stasiun lagi aja setelah itu. Saya nggak ketinggalan keretanya. Saya nggak tahu, masih bingung balik ke rumahnya gimana hari ini nanti. Malas juga soalnya kalau nginep di sini. Nggak tahan, harga penginapannya di Swiss itu nggak ngotak. Nggak rela aja buat nginep di sini. Oke deh, kita lihat nanti deh gimana selanjutnya. Mudah-mudahan masih bisa balik hari ini. Jadi kita masih 2 kali ganti kereta. Habis ini Pontresina ganti kereta 1 atau 2 stasiun ke Samedan. Nah dari Samedan baru ke Chur, ganti kereta lagi nanti. Oke, ikutin terus perjalanannya. Sampai di stasiun Surovas. Kereta di sebelah udah nunggu lama kayaknya dengan wajah-wajah yang bete juga. Satu stasiun lagi turun di Pontresina. Dari tadi tuh masih ini mundar mandir, kotak-kutik, lihat kolong, ngerti juga kagak.
Ya kan? Yang dikerjain, kelar juga kagak. Udah 2 jam ini. Kayaknya jalan nih 1,2 kilo 15 menit daripada nggak jelas nih. I don't know. You don't know? Sorry, I don't know why. Oke. Lewat mana ya? Meninggalkan kereta Allegra, mari kita jalan kaki menuju stasiun berikutnya sekitar 15 menit di Pontresina. Pada turun semua. Ada aja. Ini sana ya? Oh sana ding. Sina. Salah jalan tuh. Excuse me, are you going to Pontresina? Yeah. Okay. Then are you going to Chur? Yeah, me too. Yeah. Are you staying or are you continue from Chur to? Okay. Then I'm going all the way up, so it's 4 hours to go. So I'm running because I won't make it. Do you think the other connection from St. Moritz to Chur will get affected by this train? I will take the train from the to go to St. Moritz. It goes from Hamburg to Wiener to Samedan. Ya, Samedan. Then it goes to Chur. Aduh. Wah, keren jurangnya. Sayang, ini lagi lari-lari. Gila, udah lama nggak jogging. Tetap pemanasan. Oh, itu dia stasiunnya. Namanya keren. Tapi sayang, ini lagi kos-kosan. Stasiun Pontresina. You sure this is the right train? Thank you so much. Wait 2 minutes.
Ya. Oh, itu Samedan. Kereta dari Samedan, dari Pontresina menuju Samedan. 7 menit, habis itu catch kereta ke dari Samedan ke Chur. Jadi kereta Allegra yang ini second class semua ternyata, makanya open. Ini kayaknya penumpang yang dari sana semua nih tadi. Nah, kira-kira yang ini ternyata open. Ini second class. Nah, teman-teman bisa lihat kalau tadi di first class, bisa langsung. Nah, ini dia view-nya. Ja, ja. Also er steht mit der Kennung steht da. Ja, er hat sofort aufgemacht. Der war auch fertig. Ich schaue mal aber weg. Oke, sampai di Samedan. Platform 1, right? I think here. Oh, platform 2. Oh, that's keretanya belum datang. Oh iya, tujuan Chur keretanya belum datang. Jadi cuma pindah satu platform aja, naik Interregio 38 tujuan Chur jam 17.16. Sekarang jam 17.14 atau 17.13, sekitar 3 atau 2 menit lagi. Jalur dari St. Moritz, dari Pontresina, karena Pontresina itu dari St. Moritz, makanya nggak terpengaruh sama jalur yang tadi teman-teman. Karena jalurnya beda, makanya nggak terpengaruh. Sama yang kereta ke Chur juga ini, yang Interregio, ini juga nggak terpengaruh, karena beda jalurnya. Cuma yang naik kereta tadi, yang dari Tirano, ya kan, itu mandek semua itu sampai sore. Termasuk kereta Bernina Express yang panoramic train yang berangkat jam 2 lewat, itu juga di belakang itu macet semuanya. Gitu. Jangankan yang jalur arah ke sini, jalur yang menuju ke Tirano pun kena juga efeknya. Tadi kan makanya kereta pada berhenti kan. Karena kan ada jalur yang memang cuma satu jalur doang, tadi teman-teman tahu kan. 2 jalur itu double track ketika udah deket mau ke stasiun gitu. Nah, ini dia keretanya datang tujuan Chur. Ini kalau mau yang Allegra ke depan deh. Ini yang belakang kereta jadul semua. Sticking. Ciao, ciao. Ja, und er fährt gerade, traue ich jetzt nicht als weiter zu fahren. Ich will den auch nicht kommen. Ich steig auch erst ein. Banyak kursi yang ini kayak bekas restorasi ya. Oh, tempat main. Tuh. Ini ada tempat main buat anak-anak di sini. Das ist kein Speisewagen, ja. Jadi gerbong main anak-anak, iya. Oh, da ein bisschen Mama, und irgendwie gab es noch was in dem Wagen. Kayaknya seru juga kalau duduk sini ya. Ini yang buat bawa sepeda, kayaknya bisa di sini digantung di atas sepedanya. Terus duduk nyamping. Itu first class semua ya. Ke depan ya. Oh iya, udah first class semua deh, nggak ada second class lagi. Jadi kereta ini bagian paling depan udah first class, berarti kita nggak bisa duduk di depan. Duduk sini dulu deh. Menikmati sambil tarik napas. Nah teman-teman, sebenarnya kereta panoramik nggak ada bedanya kan sama kereta yang biasa tuh lihat. Gede-gede juga kan ininya, cuman bedanya panoramik kan sampai atas doang. Justru kalau kereta panoramik biasanya kekurangannya nggak ada ini tempat buat naruh barang di atas. Filisur, Thusis, Reichenau, Tannins, Chur und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Allegra, ladies and gentlemen.
Oke, sebelum saya post, jadi tadi mbak-mbak yang ngomong ini bilang di terakhir kalau teman-teman dengar the train attendant ya will be happy. Hai. Halo. Mini Pak. I think later. Thank you. Jadi the train attendant will be happy to help you. Itu menurut saya benar sih, karena tadi pun ya dari awal naik, terus habis itu pelayanan di atas. Nah itu barusan mas-masnya menyapa kita dengan ramah. Gitu. Maaf ya saya agak loading soalnya ini capek banget lari tadi jogging. Menyapa kita dengan ramah gitu. Sangat berbeda dengan kalau teman-teman naik kereta dari Austria atau Jerman. Mungkin karena Swiss juga adalah memang negara yang banyak dikunjungi oleh turis, jadi mau nggak mau mereka harus ramah gitu. Sudah seperti itu, terbiasa dengan keramah tamahan. Oke? Wah, ngomong bagus banget pemandangannya. Ini saya mau post, jadi sayang nih mau ngos-ngosan. Ya, teman-teman, ini yang saya bilang belum selesai ya pemandangannya. Jadi jalurnya masih kalau yang tadi kita sampai ke mana? Pontresina. Yang pemberhentian pertama itu masih jalur Bernina. Nah, yang ini kita masuk di jalur Albula Line kalau nggak salah ya. Nah, kalau jadi dulu itu jalur Bernina sama Albula itu terpisah gitu. Jadi Albula dulu yang dibangun tahun 18 akhir, abad 18 akhir, habis itu abad 19 awal baru Bernina. Nah, sekitar tahun 1940-an, nah mereka jalur itu dijadi satu tuh. Jadi udah dimiliki full sama Rhaetian Railway atau Ratishbahn, punya private. Jadi salah satu private railway terbesar di Swiss, swasta. Gitu teman-teman. Jalanan masih sekitar 1,5 jam lagi. Nyampe di Chur apa Kur sih saya nggak tahu nyebutnya. Itu sekitar kurang lebih jam 7 lewat dikit kalau nggak telat ya. Ini sebelah kanan. Jadi kalau misalkan teman-teman arah dari perjalanan Bernina Express ngambil arah utara, itu bagusnya ngambil di sebelah kiri duduknya teman-teman. Kalau misalkan arah selatan ke arah Milan, arah Tirano dari Kur, ngambilnya di sebelah kanan duduknya. Karena yang sebelah sini lebih bagus pemandangannya. Walau sebenarnya kanan kiri bagus juga gitu. Tapi view-nya yang terkenal itu ada banyak di sebelah sini. Nah, ini saya nggak, tadi kan udah puas ya ngambil di gerbong kereta yang jendela bisa dibuka. Sekarang agak santai aja lah. Saya juga nggak duduk di seat tadi karena walaupun seat banyak yang kosong, tapi kan banyak orang juga ini lagi pengen bener-bener sendiri menikmati di kursi gini kan enak juga nih duduk sambil santai nggak ada orang. Tuh lihat pemandangannya cakep ya. Di belakangnya gunung, terus di bawahnya ada rumah. Tuh cakep deh pemandangannya. Ya kalingan pohon. Naik Bernina ini kan dia sebenarnya sepanjang tahun aktif ya, mau summer, mau winter, mau fall, mau spring kayak sekarang itu aktif keretanya kan. Tapi mungkin ininya beda-beda moodnya ya teman-teman. Kalau misalkan lagi musim gugur, ya moodnya lebih kuning nih. Jadi sepanjang perjalanan nih daun-daun ini nih kuning nih teman-teman warnanya nih. Tuh, jadi moodnya beda. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman kesini pas spring ya kayak sekarang nih masih bisa dapat salju di atasnya gitu kan. Kalau summer hijau terang, kontrasnya agak sedikit kurang. Oh nih ban museum Albula ya kan. Ini Albula Line nih. Jadi kontrasnya lebih kurang karena matahari kan kenceng banget. Kalau winter ya semuanya putih gitu loh. Jadi tergantung teman-teman mau dapat seperti apa. Jadi gini, Bernina Express itu ada sepanjang tahun jadwalnya. Jadwalnya itu kalau teman-teman dari arah utara atau dari kota Chur di Switzerland, itu dia berangkatnya pagi teman-teman. Kurang lebih sekitar jam 8 dia berangkat dari kota Chur. Saya nggak tahu ya, saya nyebutnya Chur apa Kur lah, apalah itu ya. Chur itu jam 8 pagi. Jadi misalkan teman-teman lagi liburan,
entah biasanya teman-teman kan liburannya itu kalau ke Swiss ya dari kemana, Interlaken ya kan, ke Interlaken ke Zermatt atau mana gitu. Yang paling dekat kan biasanya cari penginapan di Interlaken. Ya udah dari Interlaken berangkat pagi aja sampai ke Chur. Saya nggak tahu, saya belum ngecek apakah ada kereta direct atau enggak. Apakah harus ke Zurich dulu baru ke Chur, saya juga nggak tahu. Nanti teman-teman bisa cek aja jadwalnya di aplikasi SBB. SBB itu railway-nya Swiss. Teman-teman bisa cek di situ kereta dari tempat teman-teman nginep di Swiss sampai ke stasiun Chur itu yang kereta pagi ada nggak itu. Kalau memang nggak ada ya berarti mau nggak mau teman-teman entah harus nginepnya dari Zurich, karena dari Zurich ke Chur itu nggak terlalu jauh ya, lebih dekat kayaknya. Karena kalau Zurich ke Interlaken kan 3 jam. Nah, berarti kan Zurich lebih dekat ke Chur gitu loh. Jadi kalau teman-teman ke Chur itu mendingan nginepnya dari Zurich dulu, atau teman-teman bisa ke Chur dulu nginep 1 malam, karena Chur juga lumayan, kotanya biar kecil tapi bagus, banyak penginapan di sana beberapa. Ya memang harganya harga Swiss ya gitu. Lalu kalau misalkan teman-teman berangkatnya dari selatan ke arah utara dari Tirano, teman-teman mau naik Bernina Express itu keretanya tadi ada jam 2 lewat lah ya berangkatnya, karena keretanya itu berangkat dulu dari Chur pagi ya kan, nyampe sekitar tadi jam 1-an di Tirano, nanti keretanya balik lagi jadi ke arah atas lagi gitu. Jadi kereta yang sama tuh PE, saya lupa berapa, PE kodenya PE 93 atau 95 gitu ya. Nah keretanya sama. Nah itu untuk case Bernina Express ya. Jadi Bernina Express adalah rangkaian kereta panoramik atau PE atau Panoramic Express yang ditarik oleh kereta ini, kereta listrik ini, Allegra Train ini. Jadi itulah Bernina Express. Nah apa bedanya kereta Bernina Express dan kereta regional ini? Kalau untuk jalur sama. Ya kan, saya tadi itu jadi dari naik dari Tirano sampai ke Pontresina, lalu nyambung Samedan sampai ke Chur nih, yang kereta ke pergantian kereta kedua. Ini jalurnya sama dengan jalurnya Bernina Express. Bedanya adalah kalau Bernina Express itu dia nggak perlu ganti kereta, keretanya langsung teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ganti-ganti lagi. Rangkaian kereta yang membawa gerbong Bernina Express itu nggak perlu ganti kereta. Jadi dari Tirano sampai Chur atau dari Chur ke Tirano itu nggak perlu ganti kereta. Itu bedanya. Jadi enaknya di situ. Nggak enaknya kalau buat saya, karena saya kan dari arah selatan, ya kan. Itu kalau ngikutin jadwalnya si Bernina, ya jatuhnya saya kesiangan. Nyampe ke ininya saya nggak bisa ngejar kereta. Tapi ya kejadian ini juga sebenarnya sama aja. Sama aja kayak saya naik Bernina Express sebenarnya. Tapi karena tadi ada kemacetan akibat kereta yang saya naikin, itu Bernina Express yang berangkat jam 2 itu saya nggak tahu itu masih di belakang. Kotanya di bawah, di belakangnya gunung. Ya pemandangannya kayaknya kalau dari Albula Line kayaknya modelnya kayak gini deh. Jujur ya, kalau saya mungkin sampai di titik ini, tempat ini, saya masih lebih suka Bernina route-nya tadi. Maksudnya section Berninanya ya. Ini kan section Albula nih. Dari total semua Bernina pas, ini section Albula. Karena tadi tuh sectionnya Bernina sampai ke Pontresina. Saya lebih suka itu karena landscape-nya, belok-belokannya tuh lebih dapat, dari mulai yang hijau, yang pinggirnya ada danau, ada jembatan, ya kan, terowongan, langsung ketemu salju. Nah, saya lebih suka yang di sana justru.
Stasiun apa ya? Oke teman-teman, ini sekarang jam apa ya? Jam 6.44 mungkin. Sekitar 20 menit lagi sampai di Chur. Tadi ada yang lupa saya omongin, jadi untuk jadwal kan kereta ini tuh berjalan sepanjang tahun ya, mau musim apapun itu jalan. Cuman kereta ini jalan 1 kali sehari, dari Chur ke arah Tirano itu pagi, dari Tirano ke arah Chur balik siang. Nah cuman ketika summer kereta ini ada tambahannya teman-teman. Kereta ini ada tambahannya, jadi ketika summer masuk dari Tirano ada kereta pagi ya kan. Nah dari Chur ada kereta sore gitu. Jadi ada tambahan, jadi masing-masing tambahan 1 kereta dari tiap origin. Lalu kalau untuk musim dingin atau winter itu kan matahari terbenamnya cepet tuh. Jadi dia terbitnya lama, terbenamnya cepet gitu kan. Terbitnya bisa sampai jam 8, jam 8 pagi baru terbit ya kan. Nah terbenamnya bisa jam 4 udah terbenam gitu. Jadi saya saranin kalau teman-teman mau ngambil trip Bernina Express ini pas lagi winter, ngambilnya pas dari arah atas aja, dari arah Swiss, dari arah Chur. Karena pas banget dari arah Chur itu matahari baru terbit ya kan. Sampai di Tirano masih siang. Kalau teman-teman ngambil tripnya dari Tirano pas lagi winter, jam 2 baru berangkat, itu paling setengah jalan, ntar jam 4 baru belum nyampe setengah, paling ya belum nyampe setengah itu udah gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa lagi, sayang teman-teman. Jadi gitu catatannya ya. Ini di stasiun apa kita? Redzons kayaknya nggak berhenti deh, cuman ngelewatin doang. Let's go. End of the journey teman-teman, perjalanan yang panjang. Ini dia keretanya. Saya harus ke platform 11, oke? Jadi begitu ya kira-kira perjalanan tadi, cerita panjang lebar. Teman-teman, thank you yang udah nyaksiin videonya. Kalau memang ada pertanyaan, kita bisa diskusi aja di kolom komentar. Atau kalau misalnya ada salah-salah saya penyampaian atau informasi, mohon dikoreksi ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Oke, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Thank you.